Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, karyawan karyawati SMK PG Sukoharjo yang saya hormati, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang agak sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, sehingga bisa bergabung rapat koordinasi persiapan PTM 100% dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan karyawan keluarga besar SMK PGR Sukoharjo, serta komite dan stakeholder SMK PGR Sukoharjo, dalam hal ini YPLP, dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari YPLP DM PGRI Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 berkat doa restu, komunikasi, koordinasi, kerjasama yang baik. Alhamdulillah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada hari kemarin berjalan dengan lancar, sehat. Amin. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan atas terselenggaranya, atas terlaksananya ME berhasil sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini yang kedua mohon izin akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan tatap muka dengan menghadirkan siswa 100%. Bapak, Ibu yang kami hormati, dengan keluarnya SKB 4 Menteri, bahwa kegiatan belajar mengajar di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Surakarta, Kabupaten Surakarta, karena syarat-syaratnya yang ditentukan di dalam atau dari 4 SKB itu terpenuhi, maka dalam hal ini Satuan Pendidikan SMK PGRI Sukoharjo diizinkan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara langsung atau tatap muka langsung dengan menghadirkan siswa 100%. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak boleh lengah. Protokol kesehatan harus kita patuhi dan kita taati bersama. Maka untuk itu pada kesempatan ini akan saya sampaikan yang terkait dengan kegiatan tatap muka 100% dengan menghadirkan siswa kelas 10, 11, 12. Hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kegiatan tatap muka secara langsung kelas 10, 11, 12 100%. Untuk kegiatan belajar mengajarnya dengan durasi waktu per jamnya 45 6 jam setiap hari. Nah, secara teknis ini sudah dibuat jadwal oleh Kepala
program keahlian Bapak Sartono? Untuk kelas 10, 11, 12 secara total rombelnya menjadi 18 rombel. Untuk itu Bapak Ibu, karena durasi waktunya per jam 45 menit, itu diizinkan tadi hasil rapat koordinasi, maka mohon Bapak Ibu Guru setelah mersani jadwal dengan kodenya masing-masing untuk setiap hari melayani siswa sesuai dengan jadwal yang ada. Dengan tidak mengesampingkan daripada kompetensi yang urgent, yang penting dan mendesak, itu yang harus didahulukan dulu. Sehingga dengan demikian, manakala nanti dalam hal ini PTM terbatas diperpanjang, kita tetap bisa memberikan kompetensi yang terpenting. Intinya Bapak Ibu, sajikan kompetensi-kompetensi yang terpenting. Itu secara teknis mengenai jadwal yang diberlakukan. Mulai kapan? Mulai hari Senin 10 Januari 2022. Kapan bisa KBM penuh? Menunggu perkembangan COVID-19 ke depan. Itu hal yang pertama yang penting. Kemudian yang kedua, terkait dengan siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 4 SKB tersebut, siswa wajib hadir secara langsung untuk mengikuti tatap muka di sekolah, kecuali sakit. Dalam hal ini, maka mohon bantuannya nanti setelah surat edaran dari sekolah disampaikan kepada Bapak Ibu Guru, yang utama wali kelas, mohon bantuannya untuk disampaikan kepada orang tua wali siswa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak mengizinkan putra-putrinya manakala hal ini sehat, tidak sakit. Sekali lagi, tidak ada alasan orang tua untuk tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah, kecuali sakit. Maka untuk itu, Bapak Ibu Guru pengampu mapel, lebih-lebih utamanya kepada Bapak Ibu Wali kelas 10, 11, 12, untuk bisa memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua wali siswa, baik dalam bentuk surat resmi dari sekolah maupun lewat media komunikasi dari grup wali dengan orang tua siswanya masing-masing. Yang berikutnya, untuk kegiatan tatap muka di sekolah, semua warga sekolah harus mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada alasan bagi semua warga sekolah untuk tidak mematuhi atau mengabaikan protokol kesehatan yang sudah distandarkan oleh sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru dan karyawan adalah ujung tombak
peran utama dan pertama, maka mohon dengan sangat Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan contoh dan dicontoh sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kepada Pak. Sebentar, ini Mbak Vivi baru konsultasi. Maka untuk itu Bapak Ibu guru semuanya dan karyawan untuk bisa memberikan contoh dan dicontoh. Lebih-lebih Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas, ini agak saya urai, harus tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Sekali lagi, harus tetap memakai masker, tidak dilepas. Tadi dicontohkan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 7, Bapak Suratno, ketika pertemuan tadi, ada salah satu sekolah ketika mengajar di kelas, Pak gurunya mengajar atau bu gurunya mengajar tidak pakai masker, kemudian difoto dan diviralkan. Hal ini membuat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan itu dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu hal ini jangan sampai terjadi. Saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu guru dan karyawan mohon untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Kuat lemahnya, tegak tidaknya protokol kesehatan di dalam kegiatan tatap muka di sekolah tergantung kepada Bapak Ibu guru. Yang lebih utama pertama adalah petugas gugus COVID Satuan Pendidikan SMK PGRI Sukoharjo. Untuk itu Bapak Ibu, demi tegaknya, demi kuatnya kepatuhan ketaatan semua warga sekolah terhadap protokol kesehatan ketika sudah tatap muka dengan menghadirkan 100% siswa, maka mohon dengan sangat betul-betul diterapkan dan dipatuhi. Tadi Pak Suratno selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 menegaskan untuk betul-betul dipatuhi, ditaati. Nah, berkaitan dengan sarana prasarana Bapak Ibu, tadi saya sudah ngecek di lingkungan sekolah, terutama dalam hal ini hand sanitizer yang ada di masing-masing kelas di depan. Tadi pagi jam 8 sudah saya cek, sudah ada. Kemudian air mengalir sudah ada, sabun sudah ada. Kemudian masker cadangan disiapkan. Tadi ada catatan untuk termogan baru ada 2. Tadi sudah saya suruh untuk beli, minimal itu ada 4. Mohon kepada Bapak Ibu guru yang menjadi petugas gugus COVID SMK PGRI Sukoharjo, mulai besok hari Senin mengoptimalkan, memfungsikan daripada kelengkapan protokol kesehatan demi terrealisasinya prokes SMK PGRI Sukoharjo. Manakala ada kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan alat prokes, saya membuka lebar-lebar masukan daripada tim gugus COVID dan semua warga sekolah demi terselenggaranya prokes dengan baik. Itu berkaitan dengan kelengkapan atau sarana prasarana prokes. Yang berikutnya Bapak Ibu, kerjasama dengan pihak Puskesmas SMK PGRI Sukoharjo sudah menjalin kerjasama dengan pihak Puskesmas Bendosari, sudah resmi MOU. Nanti kita juga
harus menyampaikan semacam pemberitahuan kepada gugus COVID dan pihak puskesmas. Suatu saat bisa nanti disampling, diswab secara acak seperti beberapa minggu yang lalu. Kita harus siap. Karena itu tugasnya pihak kesehatan, dinas kesehatan untuk menyampling apakah terjadi penyebaran virus di SMK PGRI Sukoharjo. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mumpung masih ingat, juga rambu-rambu yang lain ini keserep. Rambu-rambu yang lain, media komunikasi dan informasi mengenai gugus COVID ini masih gersang, saya amati. Sebagian sudah rusak. Mohon untuk hari ini sambil berjalan masing-masing tim gugus COVID untuk melihat apakah rambu-rambu yang ada perlu dibenahi atau dipertahankan. Ini mohon untuk dicek. Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai kehadiran karyawan dan guru, tadi disinggung untuk ASN yang bekerja di swasta, SMK swasta. Karena mengacu pada edaran dari Sekda dan juga edaran dari BKD bahwa ASN yang bekerja ini WFH 50%, WFO 50%. Maka kepada Bapak Rianto selaku yang mengolah daripada jadwal dan juga Bapak staf kurikulum, Ibu ya, Ibu Muningsih untuk melihat apakah Bapak-bapak ASN ini ketika piket atau kerja di kantor jadwalnya dipasang sesuai dengan kehadiran tersebut. Saya belum sempat ngecek. Kemudian Bapak Ibu guru yang swasta, maaf ya, saya menggunakan istilah swasta ya. Ini alangkah baiknya juga mengikuti sehingga yang ditugasi untuk mengajar itu Bapak Ibu guru yang ditugasi untuk mengajar setiap hari adalah dianggapnya itu sebagai petugas. Sehingga dengan demikian tidak banyak yang hadir di sekolah. Demikian Bapak Ibu. Namun dalam hal ini kita bisa mengambil kebijakan yang terbaik, tidak idealis dalam arti nyerempet sidik ora apa-apa. Nah memang 30 setiap hari enggak masalah. Begitu Bapak Ibu. Tidak harus mutlak 150% karena kita ini sekolah swasta. Kalau dihitung setiap hari kan gurunya itu minimal 18. Ya toh? Itu kalau satu kelasnya 1. Nah kalau 2 36. Dengan karyawan mungkin 8. Saya pikir enggak masalah. Tidak lebih dari 50. Maka untuk itu kebijakan yang diambil di sekolah swasta tidak bisa dibandingkan dengan kebijakan yang diambil di sekolah negeri. Seandainya itu dibandingkan. Ikuti saja kebijakan yang berlaku di SMK PGRI Sukoharjo. Intinya Bapak Ibu guru yang sudah dijadwalkan untuk mengajar sesuai dengan jadwal yang ada, mohon untuk hadir, tidak boleh terlambat karena hanya 6 jam pelajaran, durasi waktu 45 menit. Kemudian berkaitan dengan supervisi Bapak Ibu, tidak akan berhenti sekolah untuk melaksanakan supervisi. Dan bahkan tadi pagi sudah saya mulai untuk membuat pemantauan secara tertulis. Karena tadi saya amati BDB, kelas 10 BDB itu yang hadir ada
saya pantau tadi hanya 4 melihat di kelas. Kemudian ada beberapa Bapak Ibu guru yang kosong. Sudah bacot saya tulis, tadi menghadap saya, ya sudah. Karena saya bel tidak diangkat, saya WA tidak nyambung, ya mohon maaf, manakala itu tidak sesuai dengan realita yang Bapak Ibu alami. Lebih baik kalau ada apa-apa itu menyampaikan kepada kepala satuan pendidikan atau wakilnya, sehingga bisa dideteksi sedang terjadi apa, kok jamnya mengajar belum hadir di sekolah, sehingga tidak dinilai atau di justice tidak mengajar. Begitu Bapak Ibu. Mohon dengan sangat, mulai hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Bapak Ibu guru ketika mengajar harus membawa dan melengkapi kelengkapan administrasi guru mengajar dan setiap hari akan dipantau. Entah caranya, tekniknya nanti akan saya laksanakan, karena hal ini wujud pelayanan kita kepada masyarakat, dalam ini ada siswa. Itu dilihat dari segi Bapak Ibu guru, sedangkan peserta didik. Jurusan dari siswa yang harus mendapat perhatian yang lebih spesifik adalah untuk jurusan atau kompetensi kalian teknik, bisnis, dan sepeda motor. Saya mendapat laporan dan memang realitanya seperti itu ketika saya mengadakan pemantauan secara langsung ketika keliling. Kelas 11-12 ini ketika ada tatap muka, siswanya hanya sebagian kecil yang hadir. Maka untuk itu Bapak Ibu wali kelas 11-12 dan kelas 10 mohon membangun komunikasi dengan siswa dan orang tua wali siswa. Kalau siswa tersebut tidak hadir, alangkah baiknya Bapak Ibu guru atau wali kelas langsung mencari informasi di mana keberadaan siswa tersebut melalui orang tua. Bila terjadi yang terburuk, nanti akan kami rencanakan untuk diadakan sidak dengan home visit. Ini harus dicegah Bapak Ibu. Harus dicegah. Jangan sampai anak terbawa pola pada masa pandemi yang saat masih genting. Di akhir-akhir ini kita sudah agak nyaman sehingga agak longgar. Jangan sampai anak masih terbawa budaya pada masa pandemi yang masih genting itu. Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru dan wali siswa kelas 10, 11, 12, khususnya TBSM di samping paket kalian yang lain untuk betul-betul menginformasikan surat edaran dari 4 menteri itu yang isinya sudah dirangkum di dalam surat edaran tersebut, agar dengan terjalinnya komunikasi, koordinasi pihak sekolah dengan orang tua, anak bisa belajar sesuai dengan situasi dan kondisi ketentuan yang berlaku saat ini. Itulah peran daripada Bapak Ibu guru dan wali siswa. Berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan pelaporan. Pelaporan setiap hari masih berjalan.
masih berjalan sesuai dengan link yang ada. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang menjadi tim gugus COVID SMK PGRI Sidoarjo untuk bisa mendokumentasikan sebagai bahan laporan secara langsung, ketentuannya sama yang sudah kita lakukan. Sama seperti yang sudah kita lakukan. Dari masuk sekolah, sampai proses, sampai meninggalkan ruangan kelas dan meninggalkan sekolah, sampai di rumah. Jadi ketentuannya sama. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya tujukan kepada tim gugus COVID untuk merevisi buku panduan PTM terbatas, karena di sana masih simulasi. Sekarang ini sudah PTM 100%. Tadi beliau Bapak Suratno mengingatkan agar buku panduan PTM di masa COVID direvisi, disesuaikan dengan ketentuan yang sekarang ini. Maka untuk itu nanti Pak Eko dan Pak Rianto beserta tim anggota lainnya mohon untuk segera direvisi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bahan evaluasi pada saat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, menghadirkan siswa dengan terbatas, ada beberapa hal yang harus kita benahi. Yang pertama, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu mohon hadir tepat waktu. Jangan menunggu anak atau siswa lengkap. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu guru hadir tepat waktu di kelas. Jangan menunggu kehadiran anak penuh. Mengapa? Ini mendidik secara tidak langsung. Dengan Bapak Ibu guru hadir tepat waktu, ini bisa menumbuhkan kesadaran anak untuk hadir lebih awal. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, untuk jam-jam terakhir, ya mohon dengan sangat nanti ya ditaatilah. Wis jam terakhir terkadang diulur-ulur mlebune pada saat pergantian jam. Ini jangan sampai terjadi. Membuat anak untuk longgar, sehingga dengan demikian anak bisa keluar kemana-mana berkerumun. Akhirnya nanti kita melanggar prokes. Kemudian evaluasi dari segi siswa. Mohon maaf, ya karena situasi dan kondisi seperti ini sudah terbawa budaya yang longgar 1,5 tahun lebih. Ini memang kita agak susah untuk menarik kembali siswa kita ini untuk kita dudukkan seperti sebelum pandemi. Maka karena ini adaptasi, kita untuk sabar ngandani bocah-bocah dengan hati, ya, ngandani dengan perasaan, dengan hati, maka tahap demi tahap anak bisa kita tarik kembali seperti semula. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita kuatkan kesabaran kita, semangat kita, ya, daya juang kita, keikhlasan kita, supaya apa yang kita hasilkan, baik dari hasil pemikiran,
kemudian diaktualisasikan dalam bentuk karya atau kegiatan, apa yang kita korbankan, waktu maupun materi, menjadikan amal ibadah kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan, manakala di kemudian hari nanti ada informasi yang penting akan segera kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu untuk bisa selalu melihat informasi di grup PGRI Hebat. Karena cabang dinas wilayah 7 maupun BKD, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, informasi itu tidak mengenal waktu. Perintah tidak mengenal waktu, ini jam kerja atau tidak mengenal. Karena eranya era zaman IT, ya, cukup lewat medsos ya, perintah itu lewat medsos. Maka untuk itu sudah terbentuk wadah informasi komunikasi, yaitu SMK PGRI Hebat, Bapak Ibu untuk 24 jam tidak melihat isi grup tersebut, maka untuk selalu membuka. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Manakala ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang enak dirasakan di hati Bapak Ibu, mohon berkenan untuk memberikan maaf. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Rianto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.